Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah lepas bebas untuk Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang hal masuk kerajaan surga. Dia mengambil contoh dari orang kaya dan seekor unta. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Siapa yang dimaksudkan orang kaya? Orang kaya menurut Yesus adalah orang-orang yang lebih melekat erat dengan kekayaan atau harta bendanya ketimbang kepada Allah. Orang-orang yang tidak memandang kekayaan sebagai sarana untuk menggapai hidup abadi bersama Allah. Orang-orang yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan pokok hidup mereka. Orang-orang seperti itulah yang Yesus maksudkan sebagai orang kaya. Mengapa Yesus mengatakan seorang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus mengatakan demikian karena kekayaan dan kekuasaan kerap kali membuat orang bersikap sombong dan melihat orang lain tidak berguna. Ia merasa dirinya berguna dan berkuasa atas kehidupan orang lain. Bahkan dalam hal tertentu, ia menganggap dirinya sebagai Tuhan bagi orang lain. Materi atau kekayaan itu sangat penting bagi kita.
tetapi bukan menjadi tujuan pokok hidup kita. Semua yang kita dapatkan dan miliki itu menjadi sarana untuk mencapai tujuan pokok hidup kita, yaitu memiliki kerajaan surga. Maka hal penting yang harus kita waspadai adalah jangan sampai keterikatan dan kelekatan pada kekayaan menjadi hambatan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Saudara-saudari, Yesus membandingkan dengan binatang unta yang memiliki ukuran badan besar, berbadan berat, yang berfungsi sebagai pemikul beban berat, baik memikul materi maupun mengangkut manusia. Lebih mudah masuk ke lubang jarum ketimbang orang kaya yang memiliki berbadan kecil, memiliki akal budi, pikiran, dan perasaan, namun karena beratnya dosa tidak mampu untuk masuk kerajaan surga. Simbol unta yang dimaksud melalui lubang jarum adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat secara total. Dan sebaliknya, orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga adalah orang yang sombong, egois, degil hati, dan tidak mau bertobat. Lubang jarum yang dimaksudkan Yesus adalah pintu darurat setinggi 1 meter yang berada di setiap benteng kota. Dan untuk masuk ke pintu itu, barang-barang yang dipikulnya harus dilepaskan dari punggungnya. Jika tanpa melepaskan beban yang dibawa, maka dia tidak bisa melewatinya untuk masuk ke dalam kota. Demikian pula kita, jika kita tidak melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan duniawi, maka kita juga sulit masuk kerajaan surga. Saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, kita harus ikhlas secara radikal untuk meninggalkan segala kelekatan, keegoisan, dan kesombongan di hadapan Allah dan sesama. Mari kita berusaha meninggalkan semua kelekatan dan mematahkan segala penghalang untuk berusaha berjumpa dengan Yesus Kristus dalam kehidupan di bumi dan kehidupan abadi kelak. Yesus bersabda, "Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Marilah menjadi manusia yang lepas bebas untuk Tuhan. Sebab jika segalanya diambil oleh Allah, termasuk nyawa, kita tidak mempunyai apapun yang patut dibanggakan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.